Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak soleh-solehah dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar, dalam melakukan semua aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Tidak lupa selalu berdoa setiap saat dan dimanapun berada. Semoga pandemi yang melanda kita, semoga segera Allah Subhanahu Wa Taala angkat ya, dan kita kembali belajar dalam keadaan offline seperti biasanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Akidah Akhlak tentang qada dan qadar. Silahkan kalian simak, dan bila ada yang penting silahkan kalian catat ya di buku catatan kalian. Nah, qadar atau takdir itu memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, al-ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala hal yang ada di dunia, baik yang belum, sedang, dan yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu telah tertulis di dalam kitabnya Allah. Mengenai hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 70. Nah, yang kedua, Al-Kitabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis dan mencatat takdir yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang terjadi di bumi. Sudah ada ya di dalam kitab Allah, yaitu bernama kitab Lauhul Mahfuz, yang terjaga kerahasiaannya hingga datangnya hari kiamat. Tidak ada suatu apapun yang terlupakan olehnya ya, bahkan malaikat, jin dan lain sebagainya itu tidak tahu apa yang terjadi ya, apa dari isi dari kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut ya. Jadi dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala kerahasiaannya. Nah, yang selanjutnya yaitu al-masyiah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kehendak terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali atas kehendaknya. Nah, apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi ya, meskipun manusia itu tidak menginginkannya. Nah, begitu pula sebaliknya. Apapun yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi ya, meskipun manusia memohon dan menghendakinya. Hal ini bukan dikarenakan dia tidak mampu ya, melainkan karena dia tidak menghendakinya ya. Itu di dalam surah Yasin ya ayat 82. Jadi ketika Allah berkata kun ya, terjadi, maka fayakun ya. Maka apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi ya. Dan apa yang tidak dikehendakinya, bila Allah berkehendak maka tidak akan terjadi ya. Walaupun usaha manusia itu sangat luar biasa. Nah, selanjutnya al-Khaliq. Jadi Allah lah pencipta segala sesuatu ya. Tidak ada pencipta selain Allah. Nah, tidak ada Tuhan yang mampu ya menciptakan alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu di dalam surah At-Tolaq ya ayat 12 ya. Bisa kalian buka ya Al-Qur'annya, surah At-Tolaq ayat 12. Nah, selanjutnya contoh-contoh ya peristiwa yang berhubungan dengan qada dan qadar. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hendak menciptakan khalifah di muka bumi ya. Ketetapan ini sebagaimana kodoknya ya. Jadi perkembangan manusia ya dari sejak Adam ya sampai sekarang itu disebut qadarnya ya, atau keputusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara yang Allah gunakan untuk mewujudkan kehendaknya, nah itu disebut sunnatullah.
Allah memutuskan ya hendak menciptakan nabi akhir zaman ya, yaitu Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, putusan tersebut sebagai kodonya. Selanjutnya Allah menakdirkan Abdullah dan Aminah menjadi suami istri dan melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Supaya memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik dan tidak terpengaruh dengan budaya asing, Allah menakdirkan beliau ya Nabi Muhammad SAW untuk diasuh oleh Halimah di pedesaan. Nah, takdir Allah untuk Abdullah dan Aminah sebagai suami istri dan dalam pengasuhan Halimah disebut qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Allah menetapkan harus ada kehidupan di dunia ini. Nah, ketetapan ini disebut dengan qada. Untuk mewujudkan kehendaknya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari sebagai sumber energi untuk sarana kehidupan. Penciptaan matahari yang menjadi sumber energi disebut qadar. Nah, itu tadi ya contoh-contoh tentang qada dan qadar ya. Jadi semuanya saling berkaitan ya antara qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi materi akidah akhlak. Semoga bisa kalian pahami dan semoga bermanfaat. Yang penting silahkan kalian catat di buku catatan kalian, dan bila ada yang ingin ditanyakan langsung japri Ibu Aminah ya. Mungkin itu materi hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.